Nah, dari data yang kami dapat, ada sekitar 50% orang yang mengalami jerawatan karena mengonsumsi susu sapi. Nah, oleh karena itu, kita perlu susu yang bebas laktosa untuk memecahkan masalah-masalah tadi. Kota Life hadir dengan membawa solusi dari permasalahan yang ada, maka dari itu kami mempersembahkan susu kentang. Susu ini 100% bebas laktosa, ramah lingkungan, dan juga sehat. Selain itu, susu ini juga kaya akan gizi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Pota Life, our Healthy living solution. Halo, selamat datang semuanya para karyawan juga supplier kentang kami. Di sini kami ingin membahas mengenai culture issues yang terjadi di perusahaan kita dan kami sudah melakukan survei dan menemukan beberapa masalah yang perlu dibahas. Jadi di sini kami akan melakukan evaluasi kinerja untuk Kota Life pada bulan April. Oke, jadi tujuan evaluasi kinerja ini adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di perusahaan, terutama yang terkait dengan culture issues. Yang kedua, untuk memperbaiki kinerja individu dan tim untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat budaya perusahaan agar lebih baik lagi. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja individu dan tim, sehingga dapat diambil tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Oke, jadi dari pegawai 1, kira-kira masalah apa aja yang ditemukan? Ya, apa saja masalah yang ditemukan? Oke, jadi masalah pertama yang ada itu adalah kekurangan koordinasi antar tim. Nah, ada beberapa kali terjadi keterlambatan dalam pengiriman bahan baku dari pihak pemasok. Ya, kami juga merasa ada beberapa kali terjadi keterlambatan dari pihak perusahaan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran. Maaf Pak, saya kurang mengerti apa hubungannya dengan cultural issues. Ya, benar. Jadi, culture issues itu terkait dengan masalah ini dan adanya kurang rasa tanggung jawab dan ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Ya, saya setuju dengan masalah ini. Ada beberapa kali tim kami terlambat melakukan pengiriman ke outlet karena beberapa orang terlambat datang atau tidak mengikuti jadwal yang tertera dengan baik. Saya juga setuju dengan masalah ini. Terkadang saya merasa kurang dihargai oleh pihak perusahaan karena kurangnya rasa tanggung jawab dan ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugas. Oke, untuk masalah yang kedua adalah kurangnya rasa saling menghargai antar tim. Beberapa kali terjadi konflik antar tim karena perbedaan pendapat. Saya setuju dengan masalah ini. Terkadang ada beberapa anggota tim yang kurang menghargai pendapat atau ide yang diutarakan oleh anggota tim lainnya. Oh, saya mengerti. Terkadang saya merasa kurang dihargai oleh pihak perusahaan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara tim dan pihak pemasok. Masalah kesamaan porsi antar tim. Terkadang terjadi kecemburuan antar tim dalam mendapatkan prestasi atau keuntungan yang lebih besar. Saya setuju dengan masalah ini. Ada beberapa kali tim kami kurang bersama-sama dalam menyelesaikan tugas, malah mencari keuntungan. Maaf Pak, saya kurang setuju dengan masalah ini. Saya merasa dapat saling bekerja sama dalam membangun citra dan perkembangan perusahaan. Terima kasih atas masukan dari semuanya. Dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, kami ingin membangun budaya perusahaan yang lebih baik, di mana setiap anggota tim memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan saling menghargai satu sama lain. Bagaimana cara kami agar bisa membantu dalam membangun budaya perusahaan yang lebih baik? Nah, kami ingin melibatkan seluruh anggota tim untuk ikut berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan yang akan kami adakan dalam waktu dekat ini. Apa saja program pelatihan dan pengembangan yang akan diadakan? Saya juga ingin tahu, apakah program tersebut akan melibatkan pihak pemasok? Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan program pelatihan ini apa saja isinya. Jadi program pelatihan dari Pota Life ini adalah mengandung soft skill, kepemimpinan, kerjasama pegawai perusahaan, Pota Life beserta dalam pengembangan bisnis. Oke, latar belakang pelatihan ini adalah perusahaan susu kentang dan memasok kentang memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Namun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya pegawai dan pemasok yang memiliki soft skill, kepemimpinan, dan juga kerjasama tim yang baik. Tujuannya adalah pertama, meningkatkan soft skill pegawai dan pemasok dalam
berkomunikasi nego yang baik pada pegawai dan juga pemasok. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama tim antara pegawai dan juga pemasok. Karena dilihat dari permasalahan yang dialami. Pelatihannya ada apa aja sih? Dari soft skill, komunikasi efektif, interpersonal, kepemimpinan, manajemen waktu, mengatasi konflik, kerjasama tim, dan juga kolaborasi dan koordinasi lain. Ini adalah jadwal pelatihannya. Kita akan ada 3 hari yang dimana setiap harinya kita akan melatih siap soft skill, komunikasi, kepemimpinan, dan juga kerjasama untuk mempererat kerjasama kita antar karyawan. Jadi kesimpulan dilakukannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan soft skill, kepemimpinan, kerjasama tim pada pegawai perusahaan susu kentang dan juga pemasok kentang. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, pegawai dan pemasok kentang ini dapat bekerja dengan lebih efektif, efisien, dan perusahaan dengan baik. Ini adalah ide yang bagus. Saya setuju dengan program pelatihan dan pengembangan yang diadakan. Saya juga mendukung program pelatihan dan pengembangan ini. Dengan cara ini, kami dapat meningkatkan kerjasama antar tim dan pihak pemasok, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi semua pihak. Nah, baik, terima kasih atas dukungannya dari rekan-rekan semua. Kami yakin dengan kerjasama dan komitmen dari seluruh anggota tim kami dapat membangun budaya perusahaan yang lebih baik dan memperkuat hubungan dengan pihak pemasok. Kita akan segera mengatur jadwal dan detail program pelatihan dan pengembangan yang akan dilaksanakan. Ya, benar sekali. Jangan lupa untuk tetap mengikuti jadwal dan mengikuti pelatihan dan juga mengembangkan dengan serius ya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk berkembang dan menjadi lebih baik dalam kerjaan kita. Kami berterima kasih atas kesempatan ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung program pelatihan dan pengembangan ini dan membangun budaya perusahaan yang lebih baik. Baik Pak, terima kasih. Kami akan mengikuti program pelatihan dan pengembangan dengan serius dan berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang kami tawarkan. Saya juga berterima kasih atas kesempatan ini. Kami akan bekerja sama dengan tim perusahaan untuk mencapai tujuan yang sama dan memperkuat hubungan antara tim. Bukan hanya itu, tapi juga kadang-kadang terdapat kesalahan komunikasi antara kami dengan pemasok kentang. Kadang-kadang pemasok kentang mengirimkan kentang dengan kualitas yang kurang baik, dan hal itu mempengaruhi kualitas produk susu kentang kami. Terima kasih sudah berbagi masalah kalian. Tentu saja masalah ini mempengaruhi kualitas produk kami dan dapat merugikan perusahaan. Saya ingin mendengar pendapat dari pemasok kentang kami. Apakah Anda juga mengalami masalah yang sama? Ya, saya juga sering mengalami kesulitan dalam memahami kebutuhan perusahaan. Kadang-kadang saya mengirimkan kentang dengan kualitas yang kurang baik karena saya tidak memahami standar kualitas produk susu kentang yang diinginkan oleh perusahaan. Saya melihat bahwa ada masalah dalam komunikasi dan pemahaman antar pegawai kami dengan pemasok kentang. Saya rasa kita perlu membuat standar kualitas yang jelas dan komunikasi yang lebih baik agar masalah ini dapat diatasi dengan cepat. Saya setuju. Kita bisa membuat sebuah dokumen yang menjelaskan standar dan kualitas produk susu kentang yang ingin kita capai, serta membuat peraturan untuk pemasok kentang agar mereka memahami standar kualitas tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengadakan pelatihan atau pertemuan secara rutin dengan pemasok kentang agar mereka bisa memahami kebutuhan perusahaan dengan lebih baik lagi. Saya setuju. Saya rasa ini akan membantu meningkatkan kualitas produk susu kentang kami dan memperbaiki hubungan dengan pemasok kentang. Saya juga setuju. Saya rasa solusi yang diusulkan akan membantu mengatasi masalah yang kami hadapi. Saya berterima kasih atas solusi yang diusulkan. Saya akan memastikan bahwa saya memahami standar kualitas produk susu kentang yang ingin dicapai oleh perusahaan dan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sebaik mungkin. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kontribusi kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Saya berharap kita bisa bekerja sama untuk menjaga kualitas produk dan hubungan yang baik antara perusahaan dan pemasok kentang. Oke, baik, terima kasih semuanya. Rapat kinerja kita hari ini sudah selesai.